Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Jamaah Masjid Baitur Rahman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Majelis Kitab Tafsir Jalalain yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada yang dirahmati Allah. Pada hari ini kita masih di tafsir surat Al-Baqarah ayat 67. Sebelumnya kita fatihah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para anbiya was syuhada was salihin, wa jami'il ulama al-amilin, wa jami' masyayikhina fi din, khususan Abu Yasin Muhammad bin Alwi Al-Malik Al-Hasani, Abu Yasin Ahmad bin Said Muhammad Al-Malik Al-Hasani, Syekh Muhammad Ali As-Sabuni. Amaddan Allahu bimidadihim, wa khususan ila al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli wal Imam Jalaluddin As-Suyuti. Amaddan Allah bimadadihim wa fadha alaina min barakatihim anwarihim wa ulumihim fid dini wad dunya wal akhirati bisirril Fatihah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. Allah Subhanahu wa taala berfirman ditujukan kepada Bani Israel. Apa firman Allah? Wa idz qala Musa liqaumihi, ketika wadhkur, ingatlah ketika Nabi Musa alaihissalam berkata kepada kaumnya. Ini masih kisahnya Bani Israel. Mulai dari beberapa pertemuan yang lalu itu masih kisahnya macam mana Bani Israel itu kelakuannya seperti apa. Ini masih ada lagi. Belum selesai. Jadi di dalam Al-Quran itu banyak sekali kisah tentang Bani Israel. Di situ kita bisa mengambil pelajaran. Ini ada lagi satu pelajaran tentang kisahnya Bani Israel, yaitu ketika Nabi Musa berkata kepada kaumnya, Innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyuruh kalian untuk menyembelih sapi betina. Jadi Allah nyuruh Bani Israel suruh menyembelih sapi betina. Apa maksudnya? Kita baca surat Al-Baqarah biasa kita baca. Tapi kalau kita tahu apa maksudnya, itu lebih terasa nikmat membacanya itu. Jadi ceritanya waqad qutila lahum qatilun la yudra qatiluhu. Jadi pada waktu itu ada seorang yang terbunuh. Kisahnya di asbabun nuzulnya ini,
Ada seorang yang terbunuh dan tidak tahu siapa yang membunuhnya ini. Siapa yang pembunuhnya ini, siapa? Enggak ada yang tahu. Tahu-tahu ada orang mati, kemudian tidak ketahui siapa pembunuhnya. Wa sa'aluhu ayyadullaha ayyubayyinahu lahum fada'ahu innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Qalu atattakhiduna huzwa. Akhirnya Bani Israil ini dia macam nak ngetes Nabi Musa nih. Coba engkau minta dengan Tuhanmu, siapa sebetulnya ini yang membunuh ini siapa? Kami tak ada yang tahu nih siapa yang membunuh nih. Coba engkau minta sama Tuhanmu, doa sama Tuhanmu, tunjukkan siapa yang bunuh. Bani Israil minta kepada Nabi Musa seperti itu. Ternyata kemudian Nabi Musa mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, innallaha ya'murukum an tadhbahu baqar. Ternyata Allah memberi wahyu kepada Nabi Musa, Allah menyuruh Bani Israel ini untuk menyembelih seekor sapi. Itu perintah dari Allah. Jadi kata Nabi Musa, sesungguhnya Allah menyuruh kalian untuk menyembelih seekor sapi betina. Inilah kenapa disebut surat Al-Baqarah ini, intinya di ayat ini. Kenapa surat Al-Baqarah? Al-Baqarah ini dia sapi betina yang disuruh Bani Israel disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelihnya. Setelah disuruh menyembelih sapi betina itu, akhirnya qalu atattakhuzuna huzwa. Kata orang-orang Bani Israil ini, engkau ni nak bergurau ya, bahasa kitanya. Orang nak nanya, tunjukkan, minta sama Tuhanmu, tuh minta sama Allah, ini yang bunuh ini siapa? Malah nyuruh kami pula nyembelih lembu. Kamu ni jangan guyon katanya. Kau ni nak bercanda aja dengan kami nih. Bahasa kitanya sekarang gitu kan. Atattakhizuna huzwa. Kamu ini mau bikin kami ini bahan candaan, maksudnya gitu. Kau nak gurau dengan kami. Mustazian bina, kau ini apa istilahnya ngejek kami nih, marah suruh nyembelih sapi. Haitsu tujibana bimisli dzalik, ketika engkau menjawab permintaan kami dengan hal ini. Nah, gitu. Kayak enggak cocok kali. Wa qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Kata Nabi Musa, aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari termasuk orang-orang yang bodoh. Maksudnya orang-orang yang mengejek orang lain. Aku berlindung kepada, maksudnya aku ni tak ada maksud nak ngejek. Aku mohon berlindung kepada Allah termasuk orang-orang yang bodoh yang suka mengejek orang lain. Enggak. Kita serius ini, enggak, bukan bercanda nak ngejek-ngejek kalian, bukan. Falama alimu annahu azmun qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Ketika orang Bani Israel dijawab sama Nabi Musa begitu, betul, saya tidak bercanda. Ini memang betul-betul. Ketika orang Bani Israel nengok, oh, ternyata Musa ini betul-betul dia nih. Oke lah kalau gitu. Kata Bani Israel, kata qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Minta kepada Tuhanmu, terangkan kepada kami bahwa lembu itu yang umur berapa, kata Bani Israel. Oke, saya nak nyembelih lembunya, lembu betina nih, sapi betina nih. Tapi yang umur berapa, kata Bani Israel. Ai masinnuha, umur berapa dia? Qala Musa, qala innahu yaqulu inna baqaratul la faridu wala biqr. Amanum baina dzalika faf'alu ma tu'marun. Kemudian kata Nabi Musa menjawab, sesungguhnya kalau sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berkata, sapi itu sapi yang dia tidak tua juga tidak terlalu muda, tengah-tengah. Yang tua sangat tidak, yang bikir masih perawan, maksudnya yang masih terlalu muda juga tidak, tengah-tengah umurnya. Tengah-tengah. Awanum baina dzalik, yakni bikrun, yakni saghirah, yaitu kecil. Tidak yang tua dan tidak yang masih kecil, tengah-tengah umurnya. Awanum baina dzalik, tengah-tengah antara tua dan muda itu, sedang. Al-madhkur minas sinnain, antara dua umur tersebut. Faf'alu ma tu'marun.
Kata Nabi Musa, perintah Allah, dah kerjakan. Apa yang kalian disuruh itu udah kerjakan. Tengok, ini apanya? Ini nanti ilmu di sini. Kenapa Nabi sudah diperintahkan ini si Bani Israel ini sudah sembelihlah apa yang kalian suruh. Tapi Bani Israel ini memang orangnya ruwet. Ya. Ruwet gimana setelah dia disuruh katanya qalu ud'ulana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Sudah disuruh nyembelih katanya, coba tanya sama Tuhanmu warnanya warna apa gitu. Sebetulnya Bani Israel ini ketika pertama disuruh innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah, sesungguhnya Allah ini menyuruh kalian untuk menyembelih seekor sapi. Sudah sembelih saja selesai. Mau tua, mau muda, mau hitam, mau biru, mau coklat, sembelih sudah selesai. Tapi dia tak. Yang umur berapa? Katanya, umur berapa? Dan ditunjukkan umurnya, sudah sembelih. Masih rewel katanya. Qalu ulana rabbaka yubayyin lana maluna. Warna apa? Nyusahkan diri mereka sendiri. Qalu ulana rabbaka yubayyin lana maluna. Minta kepada Tuhanmu, terangkan kepada kami. Itu sapi betinanya tuh yang warna apa? Qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra'u faqi'ul launuha tasurrun nazirin. Kata Nabi Musa, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, sapi itu adalah sapi betina yang berwarna kuning. Faqi'ul launuha, yang sangat kuning, macam emas dia, warnanya sangat kuning. Sadidul safra tasurun nadirin, dan dia akan sangat menyenangkan pada orang-orang yang melihat. Orang kalau melihat itu akan kagum nengok. Cari di Tanjung Balai ini ada sapi warnanya kuning macam emas kuning habis. Macam mana nak jumpa nih? Tengok kurban kemarin orang potong sapi, ada tak yang mana kuning bagus, kuning tasur faqi'ul launuha, warnanya sangat indah kuning. Mesti dia ada hitam, ada putih, dia ada ini, ada itu, macam-macam lah. Ini murni kuning habis. Pokoknya bagus luar biasa. Lah sudah katanya. Ini kan tambah repot. Jadi kalau orang nengok kagum, cantiknya sapi nih. Cantiknya sapi ini. Akhirnya mereka harus mencari yang seperti itu, kerepotan sendiri. Sudah begitu, qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Innaha baqaratun. Masyaallah, tak nampak. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya innal baqarata syabaha alaina wa inna insyaallahu la muhtadun. Kemudian mereka tanya lagi, mintalah kepada Tuhanmu. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi asaimatun amilah. Sudah dibilang yang warnanya kuning bagus, mulus, pokoknya orang suka, masih tanya lagi, udah susah. Itu sapi yang apa nih, yang biasa atau sapi yang biasa untuk kerja? Kan ada sapi sekedar dipiara, ada yang sapi untuk kerja bajak sawah, air dan lain sebagainya. Sapi yang untuk dikerjakan apa yang sapi sekedar dipiara gitu aja? Yang dilepas tapi tidak untuk dipekerjakan. Gitu. Innal baqara tasyabaha alaina wa inna insyaallahu la muhtadun. Kata orang Bani Israel, sesungguhnya sapi itu yang banyak, maksudnya yang mirip-mirip. Jadi jelaskanlah yang mana nih, coba yang mana lagi, yang mana? Yang jelas lagi, lebih jelaskan lagi. Tasyabaha alaina. Likas, jadi banyak nih. Jadi yang mana betulnya persisnya yang mana nih? Kata mereka. Wa inna insyaallah la muhtadun ilaiha. Wa fil hadis laulam yastasnun lama buyinat lahum akhiral abad. Jadi dalam sebuah hadis disebutkan seandainya orang-orang Yahudi itu tidak meminta untuk disifati, dibedakan, disifati yang lebih jelas, lebih detail, maka itu tidak akan
didetailkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya sudah kalau sudah disuruh nyembelih lembu betina ya sudah sembelih dari awal. Ini sudah dibilang yang tidak tua tidak muda. Tanya lagi warnanya apa? Tanya lagi yang apa ini? Yang dilepas apa yang dipekerjakan? Kemudian qala innahu yaqulu inna baqaratun la dhalulun tuthirul arda wa la taskil harth musallamatun la syiyata fiha qalul ana ji'ta bil haqq fadhabahuha wa ma kanu yaf'alun. Kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qala innahu yaqulu inna baqaratun la dhalulun. Allah kata Nabi Musa, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, lembu itu, sapi itu adalah sapi yang tidak dihinakan bil amal. Bukan sapi yang dipekerjakan, sapi manja lah yang dipiara bagus, warnanya bagus, tak untuk dipekerjakan. Pokoknya dia. Tusirul arda, yaitu untuk bajak sawah, ya, untuk bajak tanah itu, tidak untuk pekerjaan. Memang sapi untuk gitu aja. Wala taskil harth, dan tidak juga untuk menyiram perkebunan. Musallamatun la syiyata fiha, musallamatun minal uyub wa atharil amal, dan dia tidak ada cacat sama sekali dan tidak ada bekas kalau dia itu dipekerjakan. Betul-betul bagus dan mulus sapi ini. Kata pikir macam mana nak nyari nih sapi kayak gini? Tambah susah sendiri. La syiyata fiha laun fiha ghairu launnya. Tidak ada campuran warna sedikit pun. Kuning-kuning tok habis. Enggak ada campuran sama sekali. Tengok kita sapi itu. Ya kuning memang. Tapi di sini ada putihnya sedikit. Dekat atas gini ada hitamnya sedikit. Ekornya ada hitamnya sedikit. Ini nak nyari kuning semuanya. Kuning, mulus, tak ada cacat, tak ada bekas kerja. Tidak tua, tidak muda. Nah, itu yang minta keterangan didetail-detailkan orang Bani Israel sendiri. Tidak untuk dipekerjakan, membajak sawah, menyiram kebun. La syiyata fiha qalul ana ji'ta bil haqq. Kata orang-orang Bani Israel setelah diterangkan sekarang kami sudah mendapatkan kebenaran. Maksudnya udah jelas, dah sangat jelaslah bagi kami sapi apa yang harus kami sembelih itu. Padahal itu pusing dia orang ini. Aduh, aku nak nyari di mana ini? Pusing dia orang tuh, bukan tak pusing. Ada jelas sekarang jelas. Engkau yang bikin susah sendiri. Nataqat bil bayan atam fatalabuha fawajaduha mundu indal fata albar bi ummihi fastaruha bimil'i maskaniha zahaba. Wow. Dicari, susah ketemunya. Karena sifat seperti itu susah betul. Kalau cari asal lembu aja gampang. Kita kalau sekarang cari lembu, cari yang harga murah. Mana beli sudah selesai. Nah, so kalau dicari, susahnya nyari, ketemu lembu itu milik seorang pemuda yang dia sangat berbakti kepada kedua orang tuanya. Ada tuh seekor lembu tuh punya seorang anak muda yang albar liwalidai, berbakti kepada kedua orang tuanya. Ketemu, dibeli. Anak muda tuh tak mau ini, bukan VIP lagi, tak, pokoknya luar biasa. Harganya berapa? Harganya fastaruha bimil'i maskaniha dhahaba. Jadi harga sapi itu harganya, sapi itu kan biasanya ada kandang sapi. Pokoknya anggaplah segini ini kandang sapinya. Ini kandang. Kalau kami sini, harga sapi itu seharga emas disusun di kandang sapi itu penuh harganya. Harga sapi itu begitu mahalnya, kalau kau nak beli, tak sudah. Seharga kandang sapi itu dipenuhi dengan emas. Apa tak langsung anak muda nih, masalah taat ini berkahnya taat, berbakti kepada kedua orang tua. Punya seekor sapi, harganya
emas sepenuh kandang sapi. Wah. Akhirnya terpaksa dibeli sama Bani Israel, beli saja. Hanya dibeli juga akhirnya. Nah, itu rahasia Allah Subhanahu wa taala juga. Allah menunjukkan kemana arah sapi ini mau ditujukan biar oh itu aja ada seorang anak muda yang berbakti kepada orang tuanya. Lembunya sifatnya gini. Kayak mendadak lah dapat emas sepenuh kandang sapi. Wala taskil hars. Kemudian fadzabahuha wa ma kadu yaf'alun. Akhirnya setelah dapat sapi itu fadzabahuha, maka orang-orang Bani Israel kemudian menyembelih sapi itu. Wa ma kadu yaf'alun, hampir saja mereka tidak bisa melakukan. Kenapa? Lighla'i thamaniha, karena begitu mahalnya harga sapi tersebut. Harga sapi kita 30 juta, 25 juta kemarin kan. Ini kalau emas sepenuh kandang sapi mau berapa duit? Jadi, wa fil hadis law dzabahu ayya baqaratin kanat la ajza'athum walakin shaddadu ala anfusihim fasaddadallahu alaihim. Seandainya mereka ini nak menyembelih sapi manapun pertama, itu sebetulnya dah cukup dah. Ketika Allah nyuruh kau nyembelih sapi betina, iyalah boleh. Ambil satu sapi betina sembelih, selesai. Lau ini hadis Rasulullah SAW. Lau dzabahu ayya baqaratin kanat la ajza'uhum, seandainya mereka tu mau menyembelih sapi mana sajalah, sapi betina tu, itu sudah cukup bagi mereka. Walakin saddadu al-anfusihim, tetapi mereka itu merepotkan diri mereka sendiri. Fasaddadallahu alaihim, maka Allah akan mengeraskan, merepotkan diri mereka juga. Salah dia sendiri. Jadi fadzabahu wa ma kadu yaf'alun, hampir Bani Israel itu tidak bisa memenuhi permintaan itu tadi. Saking memang susahnya untuk dicari. Dan disembelih sapinya kan. Kenapa Allah Subhanahu wa taala nyuruh nyembelih Al-Baqarah itu, sapi betina itu? Kenapa kau disuruh menyembelih? Ayat berikutnya, wa il qataltum nafsan fadara'tum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Faqul nadribuhu bi ba'dihha kadzalika yuhyillahu al-mauta wa yurikum ayatihi la'allakum ta'qilun. Ketika kalian membunuh satu jiwa, fadara'tum fiha, fi idghamin ta fil asl fid dal, ay takhasamtum wa tadafa'tum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Ketika kalian membunuh seseorang, ini orangnya tuh ada sebetulnya di Bani Israel itu sendiri. Kata Allah, ketika kalian membunuh satu orang, fadara'tum fiha, kemudian kalian berselisih, siapa yang bunuh nih? Siapa yang bunuh? Siapa yang bunuh? Siapa yang bunuh ini? Kalian ini berselisih. Fadara'tum fiha, siapa ini yang bunuh nih? Wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun, maka Allah akan mengeluarkan apa yang kalian simpan. Di antara nih mesti ada yang menyembunyikan. Padahal dia yang bunuh, dia pura-pura saya. Dia bukan aku, tapi Allah tuh Maha tahu. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mengeluarkan apa yang kalian sembunyikan, yang enggak mau ngaku tuh. Terus apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa da'i'tiradun wa huwa awalul qissah. Faqul nadribuhu bi ba'dihha. Maka kata kami, yaitu kata Allah Subhanahu wa taala, idribuhu ay al-qatil bi ba'dihha fadriba bilisaniha au ajbi dzanabiha faji'a fadribuhu, pukullah mayat tadi, orang yang terbunuh tadi, kata Allah. Fadribuhu bi ba'dihha, ini setelah sapi ini disembelih. Kemudian kata Allah, fadribuhu bi ba'dihha, pukulkan bibak ini sebagian dari sapi. Menurut satu keterangan, lisannya sapi ini dipukulkan. Menurut satu keterangan lagi, ekornya sapi. Jadi ekornya ini diambil,
pukulkan ekor ini dipukulkan kepada si mayat yang tadi dibunuh, yang tidak ada yang ngaku siapa yang tidak ketahuan. Jadi pukulkan, akhirnya ekor sapi itu dipukulkanlah kepada orang yang terbunuh yang sudah menjadi mayat tadi, dipukulkan. Faqul nadribuhu bi ba'diha. Kadzalika yuhyillahul mauta. Ya, fadriba bilisaniha au ajbadana biha, maka dipukullah mayat tersebut dengan lisannya sapi yang sudah disembelih tadi ataupun dengan ekornya, fahayya, maka hidup kembali. Jadi mayat tadi yang sudah dibunuh, yang nggak tahu siapa yang bunuh, dipukullah pakai ekornya atau pakai lisannya si sapi Bakarah tadi itu, kemudian hidup kembali nih orang, hidup kembali dia. Waqala qatalani fulan wa fulan libnai ammi wa mata fakhurimal miras wa kutila. Kemudian setelah hidup kemudian mayat itu bilang, yang membunuhku adalah fulan dan fulan. Nah, yaitu dua anak pamannya, maksudnya masih kerabatnya sendiri. Nah, masih kerabatnya sendiri, yang bunuh dia tuh kerabatnya sendiri, keluarganya sendiri. Nah, kerabatnya sendiri yang bunuh. Jadi hidup hanya untuk memberitahu yang bunuh aku itu fulan, itu saudaraku sendiri. Nah, anak pamanku katanya. Fahurima minal miras wa mata fahurima al mirasu wa kutila. Kemudian setelah dia bilang gitu, meninggal lagi. Si tadi meninggal lagi. Ketika meninggal apa? Orang dua ini yang membunuh ini, dia ini membunuh sebenarnya untuk diantara niatnya supaya orang ini dapat warisan. Sementara secara hukum, orang yang membunuh itu tidak akan mendapat warisan. Nggak akan mendapat warisan. Ya. Kalau dia punya sebenarnya dia ahli waris, tapi dibunuh dia orang tuh supaya nanti kalau dia mati aku dapat warisan. Ini dia tidak akan dapat warisan. Terputus warisan tuh kalau dia membunuh. Jadi dua saudaranya ini tadi sebenarnya dia bunuh itu supaya nih kalau dia mati, ini dia dapat warisan. Ketahuan setelah tadi dihidupkan kembali, maka dia tidak dapat warisan, wakutila. Dan dia dikisos juga, dihukum, bunuh dua-duanya dihukum bunuh. Yang membunuh sih yang pertama itu tadi. Kadzalika yuhyillahul mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun. Begitulah Allah Subhanahu wa taala akan menghidupkan orang-orang yang mati. Wa yuriikum ayati, dan Allah menampakkan kepada kalian tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, la'allakum ta'qilun, agar kalian berpikir. Jadi orang dah mati bisa dihidupkan kembali, itu dari zaman Bani Israel. Maksudnya apa? Tengok, nih orang dah mati bisa dihidupkan Allah Subhanahu wa taala lagi. Makanya besok di akhirat udah mati dihidupkan sama Allah lagi. Supaya kalian ini tidak berpikir. Nah, inilah kisahnya. La'allakum ta'qilun, agar kalian bersyukur. Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah. Setelah kayak gitu, Bani Israel ini tak taubat, tak yakin. Tambah summa qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarah. Kemudian keraslah hati kalian, ayuhal yahud. Apa nih? Solubat an qabulil haq. Jadi keras hatinya dari menerima kebenaran. Jadi sudah jelas-jelas di situ ada mukjizat, tapi hatinya tetap tidak bisa menerima, keras. Jadi summa qasat qulubukum, hati kalian menjadi keras dari menerima hidayah, menerima kebenaran. Mim ba'di dzalik, setelah peristiwa itu tadi, ya, peristiwa dihidupkannya orang yang sudah terbunuh. Kemudian dia memberitahu siapa yang membunuhnya. Itu sudah dikasih yang seperti itu, mereka tetap tidak mau percaya kepada kebenaran orang-orang Bani Israel ini.
Faya kal hijarati au asyaddu qaswah. Bahkan hatimu itu seperti batu atau lebih keras lagi. Hati itu, ya Allah, na'udzubillah, summa na'udzubillah. Hati manusia tuh bisa lebih keras daripada batu. Bagaimana bahasanya Allah Subhanahu wa taala, aw asyaddu qaswa fa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Karena sesungguhnya sekeras-kerasnya batu itu, kadang-kadang ada batu yang di antara celah-celahnya batu ini bisa mengalirkan air menjadi sungai. Batu-batu kita tengok ada air mengalir dari celah-celah batu. Mengenai itu sekeras-kerasnya batu. Kalau hati tidak keras, tak ada cerita. Tidak ada, itu lebih keras daripada batu. Kemudian wa inna min alama yashaqqaqu min khasyatillah. Dan ada sebagian daripada batu yang dia wa inna minal hijarati lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma. Dan ada sebagian daripada batu yang dia akan bisa terpecah, ya, terpecah kemudian mengeluarkan air daripada batu tersebut. Wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Dan sebagian batu ada yang dia bisa jatuh, runtuh karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qulubukum la tatasru wa la talinu wa la takhsha. Sedangkan hati kalian sama sekali enggak lembut, enggak bisa mendapat pengaruh-pengaruh hidayah, enggak dapat. Dan tidak ada kekhusyuan di dalam hati kalian. Batu saja, sekeras-kerasnya batu itu masih bisa mengeluarkan air, masih bisa pecah, dan masih bisa runtuh karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatimu enggak ada cerita, takut sama Allah pun tidak. Kerasnya hati manusia mengalahkan kerasnya batu. Wa ma'allahu bighafilin amma ta'malun. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan lupa tentang apa-apa yang kalian lakukan. Jangan kira kau sekarang lakukan Allah lupa. Allah tak akan lupa. Apa yang kau lakukan tuh Allah tak akan lupa. Di dunia ini apa yang kau lakukan itu Allah tak akan lupa. Itu mulai zaman Bani Israel, bukan zaman Bani Israel aja, zaman sekarang pun gitu juga. Orang-orang yang zalim dan lain sebagainya tidak menerima kebenaran. Jangan dikira Allah tuh lupa. Tak adalah cerita Allah tuh lupa. Wa innama yuakhirukum liwaktikum. Tetapi hanyalah Allah Subhanahu wa taala nanti mengakhirkan saja nanti. Pada waktunya kalian akan tahu. Pada waktunya kalian akan dibalas. Wa fi qira'atin bitahiyyah wa fi iltifatun anil khitab. Afatadma'una an yu'minu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah thumma yuharrifunahu min ba'di ma qaluhu wa hum ya'lamun. Afatadma'un wa ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang yang beriman, apakah kalian ini menginginkan, berharap sekali agar mereka orang-orang Yahudi itu mau beriman? Ayu'minu lakum, percaya kepada kalian. Waqad kana fariqum minhum yasma'una kalamallah. Sungguh dulu sudah ada kelompok daripada mereka orang-orang Yahudi, ya, minhum yaitu akhbarihim, para pendeta-pendeta Yahudi dulu, yasma'una kalamallah. Mereka sudah mendengar kalamnya Allah Subhanahu wa taala fit Taurat, di dalam kitab Taurat. Tsumma yuharrifunahu. Kemudian mereka merubah kitab Taurat tersebut. Di dalam Al-Qur'an sudah disebutkan. Kalian wahai orang-orang mukmin, kalian ini ingin orang-orang Yahudi itu beriman kepada kalian, padahal dulu sudah ada sekelompok orang-orang Yahudi, yaitu para pendeta-pendeta Yahudi. Mereka itu mendengar kalam Allah, wahyu Allah, yaitu kitab Taurat, tapi malah dirubah dia. Fayusumma yuharrifunahum, dia sudah dengar tapi dirubah dia. Taurat itu dirubah sama pendeta-pendetanya yang berubah. Pendeta-pendeta ya Yahudi. Mereka pandai-pandai tapi dirubah-rubah dia. Summa yuharrifunahum. Jadi Taurat itu dirubah-rubah oleh para pembesar-pembesar Yahudi itu sendiri. Mimba'di ma'aqaluhu. Setelah mereka memahami isi Taurat, dirubah. Bukan dia tak paham.
Dia tahu ini begini seperti sifat-sifatnya Rasulullah SAW. Rasulullah SAW sifatnya di dalam kitab Taurat itu sangat-sangat jelas. Nah, dirubah-rubah sama mereka, dirubah, ditutupi, tidak disampaikan dan sebagainya sama mereka. Akhirnya berbelok agamanya, Tauratnya dirubah, akhirnya ya agamanya berubah. Itu namanya tahrif. Tahrif itu merubah kitab suci. At-Taurah, kitab Taurat dan juga Injil. Nah, sudah tidak original. Yang merubah para pembesar-pembesar mereka sendiri. Summa yukharifunahu min ba'di ma aqalu, setelah mereka paham malah dirubah. Wa hum ya'lamun. Mereka tuh tahu kalau Taurat itu ini isinya betul bagus benar. Tahu. Itu dia tahu betul, tapi sengaja dirubah oleh mereka. Nah, sengaja. Apa tak kurang ajar? Kitab firman Allah dirubah-rubah. Nah. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khala ba'duhum ila ba'din qalu atuhaddithunahum bima fatahallahu 'alaikum liyuhajjukum bihi inda rabbikum afala ta'qilun. Ketika mereka bertemu, wa idza laqu munafikun, ketika mereka bertemu orang-orang munafik dengan orang alladzina amanu, wa idza laqu munafikul yahud, ketika orang-orang Yahudi yang munafik bertemu dengan orang-orang yang beriman, qalu amanna. Jadi orang Yahudi munafik. Munafik itu orang tidak beriman, pura-pura beriman. Hati-hati nak bilang orang munafik. Ya. Kau ini munafik, jangan bilang begitu. Munafik itu orang kafir pura-pura Islam, itu munafik. Orang kafir pura-pura Islam. Makanya innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik itu di keraknya neraka. Karena orang munafik itu apa? Kalau kita sekarang orang munafik ini pokoknya orang dah bohong, kasih bilang kau ini munafik. Jangan bilang munafik. Orang munafik itu cuman berbohong itu salah satu sifatnya orang munafik. Berbohong itu salah satu sifatnya orang munafik, bukan berarti kalau ada orang bohong, kau ini munafik. Enggak, orang Islam yang bohong banyak, orang Islam. Berarti mereka kalau dah munafik fidarkil asfali minan nar, di keraknya neraka. Macam mana? Jadi munafik itu orang kafir pura-pura Islam. Nah, itu definisi yang gampang. Bukan orang yang suka bohong. Bohong itu pasti dosa. Tapi orang kalau dia berbohong belum tentu dia munafik. Munafik ini urusannya iman. Nah, urusannya iman. Cuman ayatul munafiki salasun. Ayat tanda-tanda orang munafik itu memang ada 3. Idza hadatsa kadzaba, suka bohong, kalau ngomong bohong. Wa idza tumina khana, apabila diberi amanah dia khianat, apabila dijanji dia mengingkari. Nah, itu sifatnya. Nah, jadi orang munafik ini dia kayak gitu modelnya. Jadi munafik itu isinya siapa? Orang-orang Yahudi. Atau orang-orang yang tidak Islam, tapi pura-pura Islam. Nah, jangan salah, kita jangan ikut-ikut definisi orang-orang seperti biasa. Orang awam ini gampang sekali dibilang munafik. Padahal kita tidak boleh mengatakan orang kafir dianggap kafir, tidak boleh. Kafir, tidak boleh. Orang kalau ada seorang memanggil saudaranya, ya kafir, pokoknya antara dua ini menjadi kafir. Kalau yang dibilang ini dia orang yang beriman, maka kekafiran itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Jangan suka memunafikkan orang. Kecuali kalau memang dia ini memang bukan orang Islam. Memang dia kata kalau orang bilang ini zaman dulu apa yang namanya senok hogronya ya. Senok hogronya itu munafik. Nah, dia itu pura-pura Islam. Meruntuhkan Islam di Indonesia itu munafik. Nah, dia betul bukan orang Islam. Itu arti munafik sebetulnya. Bukan hanya sekedar orang itu pernah bohong, itu bukan disebut orang munafik. Kalau dia masih Tuhanmu siapa? Allah. Nabimu siapa? Nabi Muhammad. Kitabmu apa? Al-Quran. Cuma kau telah berdosa, berbohong.
kau tidak amanah, kau ingkar janji. Nah, itu. Itu. Jadi wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Orang-orang munafik Yahudi ini, jadi munafikul Yahud, orang-orang munafik Yahudi ini yaitu mereka kalau ketemu dengan orang-orang yang beriman katanya amanna, kami beriman sama dengan kalian. Itu orang munafik. Bi anna Muhammadan nabiyyun wa huwa al-mubasysyar bihi fi kitabina. Orang Yahudi munafik kalau ketemu dengan orang iman, kami ini iman dengan Nabi Muhammad. Dia itu memang yang telah dikabarkan di dalam kitab kami, kitab Taurat. Kami iman dengan Muhammad, katanya ketika ketemu sama orang Islam. Wa idza khala ba'duhum ila ba'din qalu atuhaditsunahum bima fatahallahu alaikum. Ketika mereka pulang, kemudian ketemu dengan sesama mereka orang-orang munafik Yahudi, apa kata mereka? Qalu ay ru'asauhum alladzina lam yunafiqu liman nafaq. Kemudian para pembesar-pembesar Yahudi tadi dia berkata kepada orang-orang munafik yang apa nih? Yang munafik Yahudi tadi, ru'asauhum alladzi lam yunafiqu liman nafaqa. Atuhadisunahum, katanya kepada anak buahnya, apakah kalian cerita dengan orang-orang mukmin bima fatahallahu alaikum ay arrafakum fit taurah min nati Muhammadin liyuhajukum bihi yukhasimukum wa inda bihi inda rabbikum fil akhirah. Kata orang-orang akhbarnya, pemimpinnya, apa kalian bilang ya sama orang-orang yang beriman bahwa Allah Subhanahu wa taala itu sudah nyebutkan di dalam kitab kita ini ya kebenaran untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa Allah dah kasih tahu, kalian kasih tahu kepada mereka ya. Nah, gitu. Jadi mereka ini takut juga. Nah, tidak kepingin orang Islam itu dengar. Tapi orang munafik gitu. Orang munafik kalau ketika masuk ke orang Islam dia ngaku Islam. Nanti kalau kepada orang Yahudi dia balik lagi, apa kata mereka? Afala ta'qilun. Jadi dia balik wa yuqimuna alaikum hujjah fi tarkit adba'ihi fi tarkit tibai ma ilmikum bisidqi afala ta'qilun annahum yuhajunakum idza hadastumum fatanahau. Akhirnya kata kalian nih, kenapa kalian bilang padahal itu kan hujah mereka. Apa kalian ini tak mikir? Jadi dia balik kepada pembesarnya itu justru dimarahin. Dimarahin, kenapa kau kasih tahu kepada orang Islam kalau Nabi Muhammad itu disebutkan di dalam kitab Taurat, dibenarkan. Ngapa kalian? Nanti kan justru itu akan menjadi hujah yang akan mengalahkan kalian sendiri. Kalian tak mikir ke? Kata pembesarnya, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Jadi mereka inilah kisah orang-orang Bani Israel. Kemudian nanti insyaallah ayat yang berikutnya, awala ya'lamuna annallaha ya'lamu ma yusruna wa ma yulinun wa mu'minuna. Insyaallah di yang akan datang insyaallah. Pertemuan yang subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi washabihi wa baraka wa sallam alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.